Salam fisioterapi. Terima kasih sudah mampir ke channel kami dan selamat datang di channel kami. Terima kasih sudah menyaksikan video kami juga. Pada video kali ini kami akan membahas seputar permasalahan ataupun gangguan yang berada di tulang pelvik. Untuk teman-teman, tulang pelvik itu merupakan sebuah tulang di bagian panggul kita ya. Jadi ada pergabungan antara tulang pelvik kanan dan kiri. Itu disebut bahasa lainnya juga ada namanya kokse. Jadi permasalahan yang kita bahas di sini ini namanya insufficiency of pelvi trochanter musculatur. Jadi adanya gangguan ataupun permasalahan akibat adanya kelemahan muskulatur ya, otot-otot di bagian pinggul kita atau pelvik. Adapun kelemahannya ini dicirikan dengan kita ini sering merasa pegel-pegel di pinggang, ataupun juga mungkin waktu jalan kita nggak simetris. Kadang ada orang yang jalan kayak tinggi rendah, jadi lenggak-lenggok, kurang lebih seperti itu. Beberapa pemeriksaan yang akan kita jabarkan di sini ada dua pemeriksaan terkait permasalahan dari insufficiency trochanter musculatur ini. Untuk teman-teman biasanya ciri-ciri penyakit ataupun gangguan dari pelvik ini itu bisa menimbulkan nyeri di bagian tulang pinggang kita, bisa menimbulkan nyeri. Kemudian kalau kita jalan, kedudukan tulang pinggang kita itu atau tulang kokse kita itu seperti ini. Jadi jalan boleh lenggak-lenggok seperti ini jadinya, kayak kurang simetris, kurang lebih seperti itu. Langsung saja ke pemeriksaan yang pertama. Pemeriksaan pertama ini ada aduktor fungsional. Jadi kita melihat aduktor kontraktor fungsional. Ini bisa kita contohkan langsung. Adduction contracture test ini diterapkan ataupun juga diberikan kepada orang-orang yang kita curigai memiliki gangguan kelemahan di bagian otot panggul ya. Jadi cara pemeriksaannya itu kalau dari fisioterapi, kita memposisikan posisi penderita dalam posisi berdiri, kemudian kita menginstruksikan untuk mengangkat kaki yang sebelah ya. Jadi kaki yang sebelah diangkat itu ialah kaki yang kita curigai lemah. Yuk, angkat kaki kanannya ke samping. Nah, dalam tes ini kita dapat melihat si pasien boleh mengangkat kakinya ke samping dan itu cukup luas. Kalau misalnya ada permasalahan ataupun gangguan pada adduction contracture ini, dia tidak dapat mengangkat sampai seperti ini. Kurang lebih hanya dapat sampai seperti ini saja. Jadi disuruh mengangkat cuma sampai sini aja, nggak bisa sampai sini. Itu berarti sudah ada permasalahan yang menimbulkan kelemahan dan juga gangguan pada otot-otot di bagian panggul dan juga gangguan nantinya pada tulang pelvik. Kemudian tes yang kedua ada namanya Trendelenburg sign ataupun juga bisa dibilang Duchenne sign. Caranya itu kita menginstruksikan penderita untuk membelakangi kita. Kemudian kita boleh memeriksa ataupun juga mengamati dari belakang bagaimana sih kedudukan dari tulang pinggul ataupun tulang panggul ini atau tulang kokse. Apakah ada yang tinggi sebelah atau yang rendah sebelah, atau mungkin kedudukannya sama, itu bisa kita amati. Jadi untuk penderita ataupun pasien itu boleh kita buka sedikit bajunya, kita buka kemudian kita amati lah. Untuk pemeriksaannya kita biasanya itu mengangkat satu kaki, kita instruksikan untuk mengangkat satu kaki. Jadi kaki yang diangkat ini ialah kaki yang kita curigai ada kelemahan, ataupun juga bisa kita periksa dan kita bandingkan secara kedua atau compare of both ya. Jadi kita mulai dengan kaki yang sebelah kanan. Yuk angkat dulu. Jadi kalau yang tadi adduction contracture itu diangkat ke samping, kalau sekarang Trendelenburg sign ini cuma diangkat ke atas sedikit seperti ini. Nah, Trendelenburg sign ini kita bisa melihat, kita perhatikan garis ataupun kurva dari bagian bawah dari otot gluteus, bagian bawah dari otot gluteus. Ini nampak garisnya. Kalau misalnya pada orang-orang dengan gangguan kelemahan otot gluteus medius yang memiliki gangguan pada pelvik, ini akan nampak turun pada bagian ini. Jadi nampak turun. Oke, ini sudah nampak. Kita bandingkan dengan sisi satunya. Yuk angkat yang kiri. Nah, nampak bedanya ya? Nampak bedanya.
Oke, ini udah nampak. Coba sisi satunya yang kanan diangkat. Oke, nampak. Jadi pada posisi ini yang sebelah kanan agak turun lebih sedikit. Nah, ini agak turun lebih sedikit. Kalau kita perhatikan sekali lagi, yang kiri diangkat coba. Oke, dia rata. Oke, yang kanan diangkat. Nah, agak turun sedikit. Nanti boleh di-reply dikit. Untuk derajat-derajat dari Trendelenburg sign ini atau Duchenne sign ini ada 3. Yang pertama itu ada negatif, itu grade pertama, berarti dia garis bawah bokongnya itu sejajar. Kalau weakly positif ataupun sedikit positif tetapi masih lemah, jadi penderita itu, yuk boleh diangkat yang kanan. Penderita itu bisa mempertahankan kedudukan dari otot bokongnya, tetapi dia tidak bisa mengangkat ke atas. Yuk coba angkat ke atas pinggulnya, sedikit masih bisa. Oke, jadi ini adalah weakly positif. Tetapi kalau yang positif sama sekali, dia hanya langsung turun seperti ini saja, turun, tidak bisa mengangkat sedikit. Jadi ini ada, kalau teman saya seperti ini ada kelemahan sedikit saja. Itu adalah pemeriksaan yang bisa kita lakukan terhadap orang-orang dengan gangguan di bagian pelvic. Untuk latihan-latihannya sendiri yang boleh kita kerjakan ataupun juga kita terapkan di rumah berikut. Untuk latihan yang pertama yang mau kita bagikan adalah single leg abduction. Single leg abduction ini bisa dilakukan dalam posisi berdiri, jadi kakinya diangkat ke samping seperti ini nanti. Kalau dalam posisi seperti ini kita boleh melakukan, dan ini biasanya terasa lebih berat. Jadi posisi penderita ini boleh posisi miring, kaki bawah ditekuk sedikit sebagai stabilisasi agar supaya tidak goyang-goyang. Kemudian kaki diangkat ke atas. Tetapi pada posisi ini orang banyak melakukan kesalahan. Kenapa? Karena biasanya dia mengangkat kaki pada posisi lurus seperti ini. Jadi targetnya itu bukan murni dari otot gluteus medius yang akan kita capai, melainkan sebagian besar ada dari kinerja dari otot iliotibial. Kalau misalnya kita mau fokus untuk otot gluteus medius, jadi untuk memperbaiki postur ataupun juga kedudukan dari pelvic, caranya ini agak sedikit ke belakang. Ini posisi lurus, ini agak ke belakang. Nah, posisi belakang ini dari sini baru kita angkat ke atas. Oke, bisa dilihat ya. Ini posisi normalnya. Kebanyakan orang seperti ini melakukannya. Tetapi untuk lebih fokus lagi boleh dibuat ke belakang, kemudian diangkat ke atas. Yuk, mulai. Ya, dia biasanya akan lebih terasa di bagian otot bokongnya. Jadi diangkat ke atas, tahan 1 detik, turun. Angkat ke atas, tahan 1 detik, turun. Angkat ke atas, tahan 1 detik, turun. Angkat ke atas, tahan 1 detik, turun. Ini boleh dilakukan sebanyak 15-20 kali, dilakukan 2 set. Jadi 1 set 15-20, kemudian istirahat, dilanjutkan lagi ke session berikutnya, itu 2 set. Kemudian untuk latihan berikutnya yang mau kita berikan ialah single leg bridging. Single leg bridging boleh kita lakukan dengan cara seperti ini, tetapi satu kaki diluruskan. Ya, biar nampak. Oke. Jadi hanya kaki ini aja yang mengangkat. Yuk, sama seperti tadi, tahan 1 detik, turun. Tahan 1 detik, turun. Tahan 1 detik, turun. Tahan 1 detik. Ini boleh dilakukan 10-15 kali. Karena ini biasanya agak lebih berat, jadi repetisi atau pengulangannya juga kita boleh berikan atau juga kita toleransi agak lebih rendah. Kemudian latihan berikutnya yang mau kita bagikan untuk teman-teman, selain dari latihan ini, kita boleh juga melatih pelvic tilting. Jadi pelvic tilting itu merupakan latihan juga yang berguna untuk kelenturan dan juga untuk posisi yang baik lah. Kalau misalnya untuk bagian pelvic kita ini, terutama untuk kita orang-orang yang sudah dewasa, jadi bisa mengkoreksi juga. Caranya ini boleh dilakukan, kita contohkan. Jadi ini adalah latihan pelvic tilting. Yang mau kita latih ini hanya menggerakkan dari bagian panggul atau juga pinggulnya. Jadi kita gerakkan maju, mundur, maju, mundur. Yuk, boleh dicontohkan. Maju, mundur. Iya.
Jadi kurang lebih gerakannya itu seperti ini. Untuk gerakannya, tambahan latihannya, kita mengencangkan otot bokong kita seperti ini. Maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Kurang lebih seperti itu latihan yang boleh dilakukan. Jadi ada 3 latihan ataupun juga intervensi gerakan tadi, exercise yang bisa dilakukan. Oke, sudah selesai pemeriksaan, sudah selesai juga latihan. Sekarang kita tinggal ke bagian edukasi. Jadi ada beberapa hal yang boleh dilakukan ataupun dihindari, harus dihindari nantinya. Jadi kita langsung saja, edukasinya gimana ini Bang untuk orang yang nyeri seperti ini? Pada gangguan hip ini, untuk latihannya itu pertama latihan berenang, kedua stretching, ketiga latihan mendayung seperti di sepeda static cycle namanya. Yang harus dihindari itu seperti posisi berdirinya tidak simetris gitu, atau harus koreksi postur. Kedua, dilarang untuk berlari atau jogging ataupun melompat gitu kan, bermain skipping gitu, agar tidak terjadi cedera dan lebih berat lagi nanti sakitnya gitu. Itu saja sih untuk kasus ini. Tetapi bukan berarti kalau misalnya orang sakit gini nggak akan bisa berlari, nggak gitu berarti Bang ya? Bukan. Berarti kalau misalnya udah agak mendingan ataupun juga dari fisioterapi ini sudah bisa memberikan jaminan ataupun juga menyarankan untuk olahraga gini bisa dilanjutkan mungkin ke olahraga yang lainnya, contohnya kayak skipping itu boleh mungkin ya? Boleh. Apabila otot-ototnya mungkin sudah lebih kuat. Ya, betul. Jadi untuk teman-teman jangan khawatir tidak dapat melakukan aktivitas yang lain akibat karena dari penyakit ini, tetapi apabila teman-teman merasakan nyeri ataupun juga kondisi seperti ini akibat adanya gangguan kelemahan dari otot panggul, segera berkonsultasi ataupun juga berkunjung untuk mendapatkan pengobatan yang lebih baik lagi, contohnya ke rumah sakit terdekat dan juga ke klinik fisioterapi terdekat. Nah, dari klinik fisioterapi nanti teman-teman sejawat kami ataupun juga fisioterapi di Indonesia akan membantu untuk bagaimana progres yang baik untuk teman-teman sekalian, dan juga bagaimana mereka bisa juga men-schedule bagaimana sudah menjadwalkan apa-apa saja yang harus dilakukan, kemudian tahap-tahapan mana saja mereka sudah lebih tahu nantinya kalau misalnya teman-teman berkunjung, supaya kualitas hidup tetap meningkat dan juga kita dapat melakukan apa yang kita sukai, contohnya berolahraga, entahkah olahraga yang mungkin main skipping atau mungkin berenang atau mungkin jogging. Jadi supaya juga bisa menghindari hal-hal yang buruk di kemudian hari, contohnya nyeri pinggang atau mungkin ini bisa juga menyebabkan jadi kayak tungkai kita kayak panjang pendek jadinya. Jadi kayak panjang pendek gara-gara kelemahan otot kita yang sebelah ini, bisa jadi kayak panjang pendek, jadi jalan seperti agak pincang-pincang. Jadi itu harapannya bisa dihindari di kemudian hari. Demikianlah video kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jikalau video ini bermanfaat, silakan di-share kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Salam fisioterapi.